Seperti biasanya, sebelum kita ke bintang tamu kita hari ini, kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi rame di luar sana, viral, banyak sekali menuai perbintangan dan kekepoan netizen. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Jadi beberapa hari terakhir ini orang tuh lagi menyoroti juga mengenai salah satu cerita yang dibagikan oleh konten kreator gitu ya, konten kreator viral tentang perselingkuhan. Jadi ini yang namanya siapa sih, Dilan Janiar sama suaminya namanya Safno. Safno ini kita sempat wawancara waktu di Semarang ya. Di Semarang kita sempat wawancara. Jadi ini adalah konten kreator yang tinggalnya di Yogyakarta. Dan konten-konten yang dibagikan itu adalah seputar ya dunia istrinya tuh sering storytelling, kadang-kadang juga tentang hubungan pokoknya interaksi antara suami istri inilah gitu ya. Tapi pada saat bulan April kemarin si Dilan ini istrinya share bahwa suaminya ini ternyata berselingkuh berkali-kali gitu. Dan itu konten itu dibagikan di konten eksklusif yang ada di media sosialnya sang istri. Nah, ini kenapa ini diangkat rame lagi? Karena ya orang masih rame membicarakan ini terakhir suaminya yang dianggap tidak mempunyai kontribusi apa-apa secara ekonomi gitu ya. Itu pada saat digugat cerai minta gonogini 3 miliar. Tapi akhirnya dapatnya 800 juta. Jadi viral, Dilan Janiar diselingkuhi suami berkali-kali hingga diperas miliaran rupiah. Nah, coba kita lihat ini salah satu curahan hatinya Dilan gitu ya, ketika dia harus mengeluarkan 800 juta plus rumah gitu ya untuk si calon mantan suami ini yang katanya tidak punya kontribusi apa-apa terhadap ekonomi rumah tangga. Karena yang sibuk cari duit itu adalah Dilan dengan membuat konten-konten. Kita lihat, coba kayak ada berikut ini. Akhirnya kita lihat ya, ini kayaknya istrinya aja terus dia bikin konten. Terus terakhir akhirnya suaminya posting gitu. Dan kita baru tahu ternyata kayaknya ada klausul di mana si suami ini nggak boleh emang posting apa-apa di sosial media, tidak boleh menjelekkan sang calon mantan istri dan keluarganya gitu. Ini storynya si suaminya nih ya. Kalian akan tahu pada waktunya. Udah cuman gitu doang. Habis gitu ada lagi dia mengunggah pasal. Coba kita lihat yang berikutnya. Ayo ganti. Oh, bingung nyarinya di mana? Ya, banyak ya. Inilah aku bacakan ya. Contekanku juga banyak loh ini ya kan. Ini bunyinya adalah seperti ini. Jadi dia tuh membagikan ada pasal gitu. Pasalnya bunyinya, iya sih emang nih banyak banget sih, ya ampun. Hei, bukan ada ini. Mana sih? Adalah pasal pokoknya pihak kedua dilarang menjelekkan pihak pertama dan keluarganya di sosial media gitu. Terus si Safno itu bilang pihak kedua itu adalah aku gitu ya. Karena buat aku ini menarik aja karena kontras dengan si istri yang dari sejak si suami ketahuan selingkuh itu dia posting terus di konten eksklusif. Nah, ini konten eksklusif juga ada pembicaraan lagi dari netizen. Netizen jadi ngitungin berapakah yang didapat oleh sang istri ini dengan konten-konten eksklusif bercerita tentang dia diselingkuhin gitu ya. Karena kalau kita lihat subscribernya ada berapa sih? Ini berbayar 26.500 pelanggan, per bulannya 29.000 ya. Jadi coba dikali, udah dikali belum? Hampir 800 juta sebulan ini ya. Padahal itu emang dia baru sepilih dari bulan April ya, dia rame ya. Bulan April inilah 800 juta. Si Safno minta 800 juta. Impas kayaknya ya. Setelah huru-hara yang terjadi kemarin, akhirnya aku berani speak up karena aku sudah tidak tahan lagi dengan apa yang terjadi dan aku ampet selama ini. Akhirnya meskipun belum the whole story, but I did it. Dan aku sangat happy akan itu. Ternyata kehidupan setelah menikah tidak seindah dongeng. Dan kenyataan yang pahit yang harus diterima adalah kebanyakan peran bagi seorang wanita itu bisa membuat dirinya kehilangan dirinya sendiri. Menjadi ibu, istri, sekaligus pekerja di waktu yang sama tentu sangat melelahkan. Aku pernah merasa di titik yang benar-benar rendah, di mana aku tidak pernah merasa puas dan cukup pada diriku sendiri. Capek tapi harus kuat sendiri dan gak boleh kelihatan lemah. Itu sangat melelahkan kalau dilakukan setiap hari. Sampai akhirnya aku sadar aku gak bisa terus begini karena ada anak juga yang harus aku pikirkan. Dan alasan kenapa Haiza anakku tidak ikut di apart sama aku, tentu karena aku butuh waktu untuk sendiri, merefleksikan diriku, lebih
lebih mencintai diriku sendiri dulu. Aku butuh waktu untuk mencerna semua yang terjadi di hidupku yang tidak pernah aku bayangkan akan seperti ini. Dan sudah tentu Haiza aku letakkan di tempat yang tepat, di lingkungan yang aman, dan aku juga selalu mengawasi terus-menerus setiap harinya bertemu, mengawasi jarak jauh lewat CCTV, sehingga itu sudah dipastikan aman gitu ya, karena itu merupakan tanggung jawab aku penuh, dan aku tahu apa yang harus dilakukan karena dia anakku. Jadi tolong jangan tanya lagi kayak kenapa anaknya tidak ikut di apart segala macam. One thing that you have to know guys, sebelum kita bisa mencintai anak kita, memberikan kasih sayang penuh dan bertanggung jawab atas dia, kita harus mencintai dan mengapresiasi diri kita sendiri. Aku pikir ya ini nggak mudah ya, tapi bukan berarti nggak mungkin. Dan aku sangat berterima kasih aku punya kalian. Aku merasa aku didoakan oleh banyak orang dari segala sudut. Itu sangat menguatkan. Meskipun sempat kemarin aku menerima banyak komentar netizen yang gak enak juga kayak gini gitu ya, tapi aku udah melalui itu dan itu menurutku bukan masalah besar gitu. Dan aku berterima kasih banyak guys atas kalian, atas dukungan kalian yang selalu mensupport aku dan mendoakan aku dari jauh dengan tulus. Tidak ada kata lain, tidak ada sikap lain yang bisa aku lakukan selain ikut kembali mendoakan kalian hal-hal baik terjadi pada hidup kalian, dipenuhi dengan keberkahan dan keselamatan. Amin. Dan let me do that. Hola Besti Gosip, kembali lagi di Aisyah garis bawah channel 92. Tempatnya kamu dapetin kabar selebriti paling update dan terpercaya. Kali ini, bukan cuma soal perceraian, tapi juga dibumbui isu yang gak kalah panas, dugaan harta gono gini yang bikin suasana makin memanas. Apakah ini sekadar gosip, atau ada fakta tersembunyi di baliknya? Yuk, kita kulik pelan-pelan biar nggak salah paham. Kabar Safnoviar Tiasdi menuntut harta gono gini kepada seleb TikTok Dilan Janiar sebagai bentuk syarat perceraian turut terdengar ke telinga presenter Feni Rose. Dalam acara talk show, Rumpi, No Secret, pada Selasa tanggal 22 April tahun 2025 kemarin, Feni Rose mengungkap jika Dilan Janiar kerap mengungkap perselingkuhan Safnoviar Tiasdi lewat konten eksklusif Instagram pribadi. Pada saat bulan April, Dilan ini sare bahwa suaminya berselingkuh berkali-kali. Konten ini dibagikan di story eksklusif sang istri, kata Feni Rose. Sementara itu, Safnoviar Tiasdi bungkam tidak membela diri ketika dituduh berselingkuh oleh Dilan Janiar. Sikap diam itu bertahan hingga kini. Perbedaan sikap Safnoviar Tiasdi dan Dilan Janiar ini ternyata mencuri perhatian Feni Rose. Pasalnya, perbedaan sikap mereka terkesan cukup signifikan. Buat aku ini menarik aja karena kontras. Iya kan? Si istri sejak si suami ketahuan selingkuh, itu dia posting terus di konten eksklusif, sambung Feni Rose. Belakangan, Safnoviar Tiasdi diisukan menandatangani perjanjian kerja sama dengan klausul perjanjian yang berbunyi tidak boleh berbicara buruk soal Dilan Janiar di sosial media. Mengetahui isu adanya perjanjian tersebut, ex-istri Enkito Herman Nugroho itu spontan mengutarakan ekspresi terkejutnya. Suaminya baru posting ternyata ada klausul si suami ini nggak boleh posting apa-apa di media sosial, tutur Feni Rose. Pada kesempatan itu, Feni Rose juga menghitung-hitung keuntungan yang diperoleh Dilan Janiar lewat sikapnya mengkomersilkan perselingkuhan Safnoviar Tiasdi. Berapakah yang didapat sang istri dengan konten-konten eksklusif bercerita tentang diselingkuhin? Kalau kita lihat subscribernya ada 26,5 ribu, per bulannya 29 rupiah ribu. Jadi, hampir 800 juta rupiah sebulan ini, ujar Feni Rose. Ibunda Gian Irma Gafrila tersebut mengungkap, keuntungan yang diperoleh Dilan Janiar mampu melunasi tuntutan Safnoviar Tiasdi soal jumlah harta gono gini. Untung 800 juta rupiah. Si Safno minta 800 juta rupiah. Impas kayaknya ya, ucap Feni Rose. Dalam penutupnya, alumni Universitas Indonesia tersebut berharap Dilan Janiar tidak mengkhianati perasaan simpati warganet dengan rujuk layaknya Irananda. Kemarin ada konten creator yang spill suaminya selingkuh. Abis itu netizen ikut emosi ternyata mereka rujuk. Lalu beli rumah baru dan mobil baru. Itu suatu berita bagus ya, pungkas Feni Rose. Cuplikan unggahan video komentar Feni Rose soal keuntungan Dilan Janiar berkoar-koar isu perselingkuhan suaminya ini mendapat atensi sebanyak 245,5 ribu jumlah tayangan. Feni Rose react VT viral. Klarifikasi Dilan Janiar soal rumah tangganya.
Tulis akun TikTok @aladin_simba ditilik pada Rabu, tanggal 23 April tahun 2025. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Ngapain si Dilan larang-larang si Safno upload apapun? Jadi penasaran, tulis seorang netizen. Safno dapat uang segitu, tapi malunya ditanggung seumur hidup. Jejak digital sulit hilang. Anaknya suatu saat juga akan lihat, ucap netizen lain. Baru gue mau ngomong, harusnya Dilan masuk Rumpi lagi. Kan dulu juga masuk acara itu. Sekarang masuk lumayan cuan, ujar netizen yang lainnya. Untuk informasi tambahan, Safno Fiartiasdi sempat menuntut harta Gono Gini sebesar 3 miliar rupiah kepada Dilan Janiar. Awalnya dia minta 3 miliar rupiah. Gila nggak? Ucap Dilan Janiar lewat siaran langsung Instagram pribadinya. Setelah proses negosiasi, harta Gonogo ini yang dikantongi Safno Fiartiasdi menjadi uang tunai senilai 800 juta rupiah dan juga tanah yang sudah berbentuk rumah di Palembang. Jadi dia dapat 800 juta rupiah plus tanah dia yang di Palembang. Rumah yang sudah kubangun, ujar Dilan Janiar. Nah, itu dia kabar terbaru dari dunia hiburan yang lagi bikin heboh. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan pastinya subscribe biar nggak ketinggalan gosip terupdate dari Aisyah Channel 92. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan berita yang lebih panas.